Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Nabi yang pernah menceraikan istrinya. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Tafsir dari Asbabul Nuzul, Surat At-Tolak ayat 1 hingga 4. Surat At-Tolak. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi masa iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji. Itulah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan suatu ketentuan yang baru. Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan bersaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan urusannya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam segala urusannya. Asbabun Nuzul dan Tafsir At-Talaq ayat 1. Di dalam Tafsir As-Sabuni disebutkan bahwa Al-Kalabi berkata, sebab turunnya ayat ini ialah bahwa Rasulullah SAW marah kepada Hafsah karena Nabi merahasiakan suatu perkara kepadanya. Akan tetapi kemudian ia bocorkan kepada Aisyah, lalu ia pun mentalak. Kemudian turunlah ayat ini. Banyak perempuan-perempuan yang sangat mendambakan menjadi istri Rasulullah. Beberapa bahkan menghibahkan dirinya untuk Nabi SAW. Namun di samping itu, ternyata Rasulullah SAW pernah menceraikan istrinya. Di antara istri-istri yang diceraikan oleh Rasulullah SAW, yang pertama, Aliyah binti Zibyan. Nama lengkapnya adalah Aliyah binti Zibyan bin Amr bin Auf bin Ab bin Abi Bakr bin Kilab al-Kilabiyah. Perempuan dari Bani Rabi'ah ini dikenal sebagai Ummul Masakin atau ibu orang-orang miskin karena kegemarannya dalam bersedekah. Rasulullah SAW pernah menikahinya, akan tetapi kemudian ia menceraikannya. Setelah bercerai dengan Rasulullah, Aliyah kemudian dinikahi oleh sepupunya dan melahirkan keturunan darinya. Ketika itu, ayat tentang larangan menikahi istri-istri Nabi belum turun, sehingga
menikahi perempuan yang pernah dinikahi Nabi masih diperbolehkan. Umaymah binti Nu'man al-Jauniyah. Pertemuan Rasulullah SAW dengan Umaymah berawal dari perjalanannya bersama para sahabat. Dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Sa'id Al-Khudri berkisah, kami pergi bersama Rasulullah hingga sampailah di suatu perkebunan yang bernama Syauts. Kami berhenti di antara dua kebun. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, duduklah di sini. Maka kami pun dipersilakan untuk singgah di rumah yang ada di kebun kurma yang dimiliki oleh Umaymah binti Nu'man bin Syarahil. Ketika itu ia sedang bersama dengan pelayannya. Maka ketika Rasulullah SAW mendatanginya, beliau pun berkata, berikanlah dirimu untukku. Namun Umaymah justru menjawab, apakah pantas apabila seorang ratu memberikan dirinya kepada seseorang yang bukan raja? Setelah resmi menjadi istri Rasulullah, beliau pun mendekatinya seraya menjulurkan tangannya kepadanya. Namun Umaymah menjauh seolah-olah ia tak menyukainya. Ia pun lalu berkata, aku berlindung kepada Allah darimu. Maka beliau pun bersabda, sesungguhnya engkau telah berlindung dengan Zat yang Maha Agung, maka kembalilah kepada keluargamu. Maka Rasulullah pun keluar dari kamarnya dan segera menceraikannya sebelum menggaulinya. Beliau kemudian menemui Abu Usaid dan seraya berkata, berikanlah ia 2 baju dari Persia dan kemudian kembalikanlah ia kepada keluarganya. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwa namanya ialah Asma binti Nu'man. Begitu pula disebutkan dalam kitab Al-Ishabah fi Tamyiz As-Sababah. Namun ada perbedaan pendapat mengenai sebab perceraiannya dengan Rasulullah. Amrah binti Yazid bin Al-Jaun. Rasulullah SAW pernah menikahi Amrah bin Yazid, namun kemudian beliau menceraikannya sebelum ia menggaulinya. Adapun sebab perceraiannya dikarenakan Amrah memiliki penyakit kusta. Ada pula yang mengatakan bahwa Amrah yang berlindung kepada Allah dari Nabi. Rasulullah SAW kemudian menceraikannya dan memerintahkan Usama bin Zaid untuk memberikan 3 pakaian kepada Amrah. Hafsah binti Umar. Hafsah adalah putri sulung Umar bin Khattab, buah hati dari pernikahannya dengan Zainab binti Maz'un, adik kandung Utsman bin Maz'un, salah seorang cendekian Arab pada zaman jahiliyah yang kemudian menjadi sahabat Nabi. Hafsah lahir beberapa hari setelah Fatimah, putri bungsu Rasulullah, bertepatan dengan peristiwa dibangunnya Ka'bah oleh orang-orang Quraisy setelah roboh karena banjir, atau kira-kira 5 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Hafsah besar dengan mewarisi sikap ayahnya. Kepribadiannya sangat kuat dan ucapannya sangat tegas. Ia juga pandai membaca dan menulis di saat budaya tersebut tidak lazim dimiliki oleh kaum perempuan. Hafsah pernah ditunjuk Abu Bakar untuk membantu proses pengumpulan mushaf-mushaf Al-Quran karena waktu itu ia termasuk salah seorang sahabiah yang hafal keseluruhan Al-Quran. Ketika Hafsah semakin dewasa, seorang pemuda solih bernama Hunais bin Huzafa al-Zahami, ia pun melamarnya. Umar kemudian menerima lamaran pemuda itu dan Hafsah pun sangat bahagia. Mereka akhirnya pun menikah. Namun kebahagiaan Hafsah dan Hunais tidak berlangsung lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki Hunais terbunuh secara syahid di Badar. Peristiwa itu membuat Hafsah sangat berduka. Umar tidak menyangka putrinya telah menjadi janda di usianya yang belum genap 20 tahun. Sampai pada suatu hari, kesedihan Umar tak terbendung lagi.
Ia pun keluar dari rumah putrinya dalam keadaan menangis terseduh-seduh sambil mempercepat jalannya untuk pulang. Tak disangka, di tengah-tengah perjalanan, ia bertemu dengan Utsman bin Affan yang waktu itu berstatus duda. Karena Ruqayyah binti Rasulullah telah wafat mendahulunya. Lalu, Umar pun menawarkan Hafsah kepada Utsman. Utsman pun menolak dengan mengatakan, "Aku belum ingin menikah saat ini." Untuk itu, Umar pun mendatangi Abu Bakar dan menawarkan Hafsah kepadanya. Umar berharap sahabat dekatnya itu tidak menolak tawarannya. Namun, Abu Bakar jujur diam dan tidak menjawab apa-apa. Menghadapi sikap kedua sahabatnya itu, Umar pun kecewa bercampur marah. Kesedihannya bertambah teringat nasib putrinya. Kemudian, Umar pun menemui Rasulullah dan mengadukan kekecewaannya itu. Maka, Rasulullah pun bersabda kepadanya, "Hafsah akan menikah dengan orang yang lebih baik dari Abu Bakar dan daripada Utsman. Dan Utsman akan menikah dengan perempuan yang lebih baik daripada Hafsah." Umar begitu bahagia mendengarkan sabda tulus dari nabinya. Ini pertanda bahwa ada laki-laki terbaik yang akan menggantikan posisi Hunais di hati putrinya. Namun, Umar masih bertanya-tanya, siapa gerangan laki-laki terbaik itu? Akan tetapi, itu tak digubris. Yang terpenting bagi Umar, Rasulullah telah menyiapkan laki-laki terbaik untuk putrinya itu. Itu artinya, duka Hafsah akan segera terobati. Hingga pada suatu hari, Rasulullah datang ke rumahnya dan bermaksud melamar Hafsah. Kebahagiaan tampak dari wajah Umar. Senyum lebar mulutnya tak dapat tertahan lagi. Ia segera memberitahu kabar gembira tersebut kepada para sahabat-sahabatnya. Pertama kali yang ia temui adalah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar memberikan selamat dan menyampaikan permohonan maafnya. Ia pun berkata, "Umar bin Khattab, sahabatku, jangan marah. Sungguh, aku mendengar Rasulullah menyebut nama Hafsah. Hanya saja, aku tidak mau membuka rahasia beliau. Seandainya Rasulullah menolak Hafsah, pasti aku akan menikahinya." Kemudian, Umar pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Pertanda, ia menerima permohonan maaf Abu Bakar. Ia juga sadar bahwa alasan penolakan Utsman untuk menikahi Hafsah karena Utsman masih berduka atas kehilangan istrinya dan bermaksud menyunting adiknya, Ummu Kulsum, sehingga nasabnya akan terus menyambung dengan Rasulullah. Akhirnya, Rasulullah pun menikah dengan Hafsah pada bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah, dan beliau juga menikahkan putrinya, yaitu Ummu Kulsum, dengan Utsman bin Affan pada bulan Jumadil Akhir di tahun yang sama. Di rumah Rasulullah, Hafsah ditempatkan di kamar bersama Aisyah dan juga bersama Saudah. Namun, kehidupan bukanlah sinetron yang dapat direkayasa. Selalu ada ujian dalam kehidupan agar seseorang menjadi dewasa, dan kedewasaan itu akan menghasilkan kearifan dalam memandang segi kehidupan. Demikianlah yang dialami oleh Hafsah bersama Rasulullah. Berawal dari sikap cemburu Hafsah kepada Maria Qibtiyah, menyebabkan Rasulullah harus marah kepadanya. Maria adalah istri Rasulullah, yang merupakan gadis budak pemberian Raja Muqawqis yang berasal dari Mesir. Kata Qibtiyah yang disematkan di belakang namanya adalah karena Maria, karena mantan Kristen aliran Koptik. Meski sudah memeluk Islam, dia tetap dikenal dengan nama Maria Qibtiyah. Rasulullah pun marah kepada Hafsah ketika suatu hari Maria datang menemui Rasulullah di rumah Hafsah. Saat itu, Hafsah tidak ada di rumah karena sedang pergi ke rumah ayahnya untuk suatu keperluan. Begitu Hafsah datang dan pintu kamar tertutup,
Sementara Rasulullah dan Maria berada di dalam, Hafsah pun menangis penuh amarah, tak kuasa menahan gejolak cemburu. Akhirnya, Rasulullah pun berusaha membujuk dan meminta maaf kepada Hafsah. Bahkan, beliau mengharamkan Maria baginya dan bersumpah untuk tidak dekat-dekat lagi dengan Maria. Namun, beliau meminta agar Hafsah dapat merahasiakan kejadian tersebut. Apa dikata, cemburu yang menguasai diri Hafsah membuatnya lupa daratan. Ia memberitahukan kejadian itu kepada Aisyah, dan dengan cepatnya berita itu pun kian menyebar hingga sampai kepada Rasulullah. Maka beliau pun sangat marah. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa setelah kejadian itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceraikannya. Namun, karena Allah tidak menginginkan perceraian itu, beberapa hari kemudian Rasulullah merujuknya karena Jibril mendatanginya dan menyuruh beliau untuk mempertahankan Hafsah sebagai istrinya. Karena Hafsah adalah wanita yang banyak berpuasa dan paling banyak ibadahnya. Kemudian Jibril pun berkata, "Jangan ceraikan Hafsah, karena ia adalah wanita yang banyak berpuasa dan banyak beribadah, dan juga ia akan menjadi istrimu kelak di surga." Kisah ini disarikan dari Al-Mukminin Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.